Salve, kembali berjumpa dengan saya, Pastor Sanefran Sinaga, dalam katekese singkat. Dan pada katekese singkat kali ini, kita akan berbicara tentang santo. Seorang santo yang mempunyai karya-karya besar yang disebut dengan Gregorius Agung. Seperti apa perjalanan hidupnya dan bagaimana karya-karyanya sehingga digelari sebagai pujangga gereja? Mari kita saksikan bersama. Gregorius Agung berasal dari keluarga bangsawan, tepatnya bangsawan Roma. Ayahnya seorang pejabat publik, begitu juga dengan ibunya adalah seorang bangsawan. Karena itu dia ditempa dalam sebuah keluarga yang kaya raya. Bahkan dia sempat menjabat sebagai prefektur untuk kota Roma, sekelas wali kota. Namun hal itu tidak membuat dia tenang. Dia senantiasa ingin mencari Tuhan. Karena itu dia mulai memasuki biara dan menikmati hidup membiara. Bagi dia, hidup membiara itu adalah melanjutkan visi dan misi dari Allah itu sendiri. Dan dia merasa dalam keheningan, dalam kontemplasi, dia berjumpa dengan Tuhan. Karena itulah dia menjadi paus pertama dari kalangan biarawan. Berbekal segala bakat dan kemampuan yang dimiliki oleh Gregorius Agung, akhirnya dia juga mengeluarkan karya-karya yang besar, yang luar biasa, yang membuat dia disebut sebagai pujangga gereja. Di antara karya-karyanya itu dapat dibagi ke dalam dua bagian besar, yakni berupa tulisan-tulisan dan juga berupa karya dalam hal musik. Karya dalam hal tulisan itu, di antara 800-an tulisannya, ada dua yang terkenal, yakni karya berupa dialog-dialog, yakni yang berisi tentang bagaimana gereja Katolik Roma berdialog dengan gereja Timur. Dan dalam khotbah-khotbah, Gregorius Agung mengajarkan tentang katekese iman gereja kepada umatnya. Sementara karya dalam hal musik yang sangat terkenal adalah musik Gregorian yang kita miliki hingga sekarang ini, musik yang sungguh agung, yang menghantarkan orang kepada Tuhan. Dan karena itulah Gregorius dinobatkan sebagai pelindung musisi, pelindung paduan suara, dan juga pelindung para pekerja. Demikianlah katekese tentang Gregorius Agung. Seorang paus yang sangat pintar, yang sangat berbakat, dan terutama mempunyai kemampuan dialog yang luar biasa, sehingga dikenal sebagai bapak dialog, dan juga karya-karya yang luar biasa dan perhatian kepada kaum biarawan biarawati. Kiranya dengan melihatnya, kita mampu meneladani hidupnya, mampu berdialog dengan semua orang. Tuhan Yesus memberkati.